Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dan kelompok 1. Sebelum memulai presentasinya, saya ingin memberikan informasi terlebih dahulu bahwasannya untuk pembahasan kali ini dibahas oleh dua kelompok berdasarkan saran dari dosen kami, yaitu Bu Sri Erina Damayanti, untuk menggabungkan kedua kelompok tersebut, yaitu kelompok 1 dan kelompok 8, yang mana kami akan mengangkat tema pembahasan ide bisnis e-commerce di bidang agraris atau pertanian meliputi inovasinya yaitu wisata dan kuliner. Baik, untuk penjelasan materi mengenai tema yang akan kami bahas kali ini akan dimulai dari slide berikut ini. Agribisnis adalah sektor pertanian Indonesia yang sangat berperan penting dalam pembangunan ekonomi bangsa. Mulai dari sebagai bahan pangan, titik awal munculnya industri lain, penghasil devisa yang relatif besar. Namun di samping perannya yang penting untuk pertumbuhan ekonomi, sektor pertanian juga memiliki berbagai kendala seiring dengan menyempitnya lahan, terbatasnya modal, dan kurangnya pemanfaatan teknologi di sektor ini mengakibatkan performa menjadi kurang seperti seharusnya. Untuk mengajar ketinggalan ini, pemerintah berupaya untuk memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi sebagai instrumen akselerasi pembangunan pertanian. Dalam era globalisasi saat ini, sektor pariwisata pun bergerak menjadi industri yang besar dan terkuat dalam pembiayaan ekonomi global. Sektor pariwisata akan menjadi pendorong utama perekonomian dunia pada abad ke-21 ini dan menjadi salah satu industri yang mengglobal berdasarkan Subagio tahun 2012. Nah, kemajuan teknologi yang sangat pesat membuat penyebaran informasi semakin cepat. Internet telah menjadi salah satu solusi yang ditawarkan untuk mempermudah kinerja pengembangan pariwisata di Indonesia. Lewat internet ini, banyak hal yang bisa kita akses secara mudah. Selain digunakan oleh sebagian besar masyarakat di dunia, hal ini memungkinkan penyebaran informasi mengenai pengembangan pariwisata bisa diakses kapan dan oleh siapa saja. Perkembangan teknologi semakin pesat pada masa kini. Kemajuan ini membuat teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihiraukan lagi. Dalam dunia bisnis, peranan teknologi menjadi hal yang sangat utama dan dapat dikatakan sudah menjadi kebutuhan primer bagi usahawan pada masa ini. Tetapi masih banyak usahawan kuliner yang belum memanfaatkan fasilitas internet sebagai salah satu sarana pemasaran yang dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai internet dan aplikasinya. Selain itu juga karena keterbatasan biaya. Oleh karena itu, kami membuat solusi yaitu dengan web mobile. Ada dampak-dampaknya juga bagi perusahaan, memperpendek jarak perusahaan dapat lebih mendekatkan diri kepada konsumen. Perluasan pasar jangkauan perusahaan menjadi tidak terbatas oleh area geografis di mana perusahaan berada. Perluasan jaringan mitra bisnis menghindari masalah kurangnya informasi posisi geografis mitra kerja suatu perusahaan. Efisien memangkas biaya-biaya operasional seperti kertas-kertas untuk transaksi, periklanan, dan pencatatan. Bagi konsumen, efektif. Konsumen mendapatkan informasi yang diinginkannya dengan lebih cepat. Aman secara fisik, konsumen tidak perlu mendatangi toko atau tempat perusahaan dengan membawa uang tunai. Secara fleksibel, konsumen dapat melakukan penawaran dimanapun ia berada. Bagi masyarakat umum, mengurangi polusi dan pencemaran lingkungan sehingga konsumen tidak perlu melakukan perjalanan ke toko atau perusahaan sehingga akan mengurangi polusi. Membuka peluang baru di mana perdagangan elektronik akan menimbulkan pekerjaan-pekerjaan baru seperti pemrograman komputer, perancang web, ahli basis data, ahli jaringan, dan sebagainya. Oke, sekian untuk pemaparan materinya. Kita akan lanjut ke pendemoan aplikasinya. Nah, ini untuk pendemoan aplikasinya. Kita full screen. Nah,
Untuk pendemoan aplikasinya akan didemokan oleh saya, Juan Rayhan Hidayah. Ini adalah halaman loginnya untuk masuk. Kalau misalnya kita belum punya akun, kita daftar aja. Lalu kita isi username, email, sama passwordnya. Kalau sudah diisi, tinggal klik daftar. Dan kita akan menuju ke menu yang utama, yaitu pangan. Di sini ada menunya pangan, produk UKM, wisata, kuliner, dan kebutuhan tani. Di produk pangan ini akan ada berbagai kategori, salah satunya yaitu lauk pauk, sayuran, umbi-umbian, beras. Kalau misalnya kita ingin menampilkan semuanya, yaitu tinggal klik semua saja. Dan di filternya sama, di sini juga ada bisa kita tambahkan berdasarkan wilayah, atau kita bisa tambahkan berdasarkan harga. Lalu kita klik terapkan, nanti akan muncul hasil berdasarkan kategori dan filter yang sudah dipilih. Kemudian di sini ada banner, di sini ada profilnya, ada shop chart atau keranjang belanjanya. Masuk ke menu produk UKM, sama saja di sini seperti yang di menu pangan tadi. Perbedaannya yaitu ada di kategorinya saja. Dan masuk ke menu wisata, di sini ada menu wisatanya. Salah satunya saya cantumkan di sini yaitu Gunung Putri di Kecamatan Lembang. Di sini kita bisa melihat video footage-nya di tempat rekreasi tersebut. Kalau misalnya kita ingin membeli tiketnya, tinggal klik aja di sini, langsung beli tiket, nanti akan masuk ke checkout-nya. Dan masuk ke kuliner. Nah, di sini terdapat banyak kuliner yang ada di daerah Bandung, khususnya. Di sini juga tampil berbagai makanan dan minuman juga. Di sini saya mencantumkannya banyak makanan, ada puding, ada ayam kaldu, dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke kebutuhan tani. Kebutuhan tani di sini terdapat ada peralatan, bibit, dan pupuk. Ketika kita klik peralatan akan muncul seperti ini. Contohnya aja ada cangkul sama arit. Kita coba lakukan untuk melakukan pemesanan. Kalau kita ingin menambahkan ini ke keranjang, tinggal klik aja ke keranjang. Nanti akan muncul di sini. Kembali lagi. Kalau misalkan kita ingin langsung beli, tinggal klik beli aja, tombol beli. Lalu kita check out. Kalau misalkan belum, kita batal aja. Kita check out lagi. Di sini keterangannya. Langsung kita klik pesan aja kalau udah benar. Pemesanan berhasil. Sekian untuk pendemoan aplikasi webnya. Lanjut ke pendemoan aplikasi berbasis mobile. Nah, jadi ini tampilan mobilenya. Untuk tampilannya hampir sama seperti yang di PC, hanya ada beberapa layout yang berbeda. Misalnya di sini, tampilannya agak beda sedikit, hanya perubahan di layoutnya saja. Hampir sama kayak di website, hanya ada layoutnya aja mungkin agar versi mobile agar mudah diakses kapan saja, asalkan terhubung ke jaringan internet. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.